saya katakan tadi itu, saya di sini nggak ada kepentingan hukum apapun, ya kecuali ingin membela kepentingan hukum klien kami yang sedang berproses dan berperkara. Ya, kalau misalnya kemudian ada mulut netizen yang kemudian menghina, menyerang kehormatan Ruben, menyerang kehormatan Bertrand, maka ini yang memutuskan bahwa perlu atau tidaknya diambil tindakan kan adalah orang yang bersangkutan gitu. Kami kan nggak bisa. Boleh sih kami kasih masukan, tapi kalau kami nanti kasih masukan, enggak kami kasih masukan aja banyak tuh komentar-komentar para netizen. Inilah dia advokat yang provokator. Wah, tidak menengahi, tidak mendinginkan. Nggak ngerti saya ini. Mereka maunya seperti apa yang dingin? Apakah seperti kulkas atau dingin yang 400 juta? Nggak tahu saya. Jadi kalau misalnya kemudian saya lagi berpendapat dan beropini, ya bahwa orang-orang itu layak untuk dilaporkan, apakah saya tidak kemudian semakin jelas dianggap oleh sebanyak orang sebagai provokator? Ya. Jadi makanya oleh karena itu saya hanya fokus kepada apa yang sedang saya kerjakan. Ya, termasuk ketika saya ada dimanapun saya hanya fokus kepada pekerjaan yang saya lakukan. Ya, dengan bukti yang diberikan oleh klien saya dan digunakan berdasarkan izin yang dia berikan. Makanya saya kasih tahu captionnya begitu. Diundang. Saya bukan menawarkan diri. Karena kau sudah minta keterangan dari sana, saya harus dong kamu undang juga. Boleh dong untuk bot cover site itu ya, untuk yang seimbang. Tapi saya enggak, saya diundang. Ketika diundang, saya tanya sama Ruben, gimana nih Ben, ambil apa enggak? Saya sebenarnya nggak mau juga gitu, tapi Ruben bilang datanglah bang. Nah, oke. Karena kan itu kan amanah dari prinsipal saya kuasa hukumnya. Makanya saya kasih tahu captionnya di postingan saya, diundang, aku datang, aku jawab, aku pulang. Jadi nggak ada kepentingan apa-apa. Aku jawab, dia bilang masalah ganti nomor, aku jawab. Kan hanya orang-orang lain yang menggunakan hal itu untuk hal-hal demi kepentingannya dia untuk memojokkan Ruben. Ya itu mungkin dalam rangka untuk membuat Ruben didiskualifikasi. Karena kan malu dong kalau misalnya Perpindah, ya. Kalau bagi Ruben kalah, ya memang udah dari dulu memang anak ya sama ibunya kan begitu artinya. Berarti gagal Ruben membuktikan bahwa ada eksploitasi anak. Ya. Kalau misalnya kemudian karena dianggap tidak ada eksploitasi anak sehingga hak asuh anak itu tidak berpindah, kemudian dianggap nggak ada eksploitasi anak, ya mungkin yang kecewa bukan hanya Ruben ya, mungkin seluruh mayoritas hampir masyarakat Indonesia yang menyaksikan masalahnya dari awal pasti akan kecewa kalau kemudian dalam pertimbangan hukum hakimnya nanti dikatakan tidak terbukti ada eksploitasi anak sehingga hak asuh anak nggak berpindah. Ya mungkin ya bagi kami ya nggak ada masalah kan gitu ya, akan menghormati putusan itu apapun dia. Saya kira seperti itu. Dia menyebutkan kalau mengalami kondisi keuangan yang sulit. Dari Sarwenda mengatakan bisa. Lalu apa gunanya kita menyampaikan ketika masih berumah tangga dulu? Saya pernah mengalami situasi kondisi keuangan yang sulit. Terus apa impactnya ke masalah sekarang ini? Apa impactnya juga ke masalah anak? Apanya? Kan kembali lagi hanya ingin menunjukkan bahwa Ruben ini orang tua yang gagal, memenuhi kebutuhan juga gagal kan gitu ya. Ya nggak banyak lah orang yang mampu ya, artinya itu pengeluaran per bulan itu dia bilang udah irit loh itu ya. Saya irit katanya itu udah 263 juta per bulan. Tambah lagi misalnya uang KPR dan yang lain-lain. Jadi ini dia yang saya katakan tadi itu, janganlah sampai seperti itu. Karena hal-hal yang sudah berlalu biarlah berlalu. Sekarang mari kita fokus demi masa depan anak-anak ini. Jangan gara-gara kita kemudian anak-anak ini jadi terganggu. Katanya sayang anak. Ini enggak. Dianggap kita lah yang membuat masalah jadi besar yang akhirnya merusak mental anaknya. Padahal kita ini hanya tugasnya mewakili Ruben untuk jawab aja kok. Tapi karena mungkin teman-teman media juga yang salah nih, yang ditampilkan cuma omongan kami aja, jadi akhirnya dianggap kami ini yang kurang kerjaan gitu loh. Tapi kan dia tampilnya di podcast sama Cukup ya. Dari kami yang sebenarnya bang,